Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian dimulai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat keimanan dan nikmat-nikmat yang lain. Seandainya kita hitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti cara beragama beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ketiga kalinya, mungkin saya pertama kali di hadapan jenengan semua ini. Perkenalkan, nama saya Ja'far Partoyo, yang dikenal ma'ruf dengan Ja'far Ad-Demaki. Saya lahir di kota kecil Jawa Tengah, yaitu kota Demak. Kecilnya di Lampung, ya. Kemudian besarnya di Semarang, menuntut ilmu agamanya di Gresik, Bogor, dan juga di Jember. Insyaallah sudah cekap ya. Sebelum kita menyampaikan untuk kajian malam hari ini, saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah bahwasanya ibadah sholat itu ibadah yang agung, yang memiliki banyak sekali keutamaan, menghindarkan perbuatan keji dan mungkar, termasuk rukun Islam yang kedua, menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagai cahaya nanti pada hari kiamat, sebagai pembeda dengan orang kafir, mengangkat derajat, dan termasuk sebab yang agung memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita ini semua berada di masjid. Yang masjid ini termasuk tempat yang agung. Bagus membawa anak kecil, bagus membawa keluarganya, tapi dijaga ketenangan, dijaga ketentraman, terutama waktu sholat, ya, terutama waktu sholat. Di sini nggak boleh untuk buat mainan, untuk ngotori, kemudian mengganggu ketenangan. Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyekutukan atau menyeru seorang pun selain Allah. Dan kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid, yaitu dengan mengerjakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, saling nasihat menasihati,
Kemudian seperti ini taklim. Dan jamaah kalau pergi ke masjid bawa perhiasannya. Allah mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid bawa perhiasan, pakaian yang rapi, pakai penutup kepala, pakai pewangian dan yang lain. Ya, ini termasuk sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat maghrib dan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kalimat yang kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat agung. Bahkan seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Oleh karena itu Allah menyebutkannya kalimat tersebut di dalam salah satu surat yang bernama surat An-Nahl. Surat An-Nahl niki terkenal dengan surat An-Ni'am. Dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah adanya kalimat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amri." Para malaikat mereka turun dengan perintah Allah ala man yasha'u min ibadih, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah, fattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Kalimat yang agung ini, kalau ada hamba Allah yang dia berpegang, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Sebagaimana Allah katakan, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang kufur terhadap tauhid, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Dan kalimat yang agung ini adalah kalimat yang mulia yang Allah katakan sebagai kalimatul haq, kalimat yang benar. Sebagaimana Allah katakan, illa man syahida bil haq, kecuali yang menyaksikan dengan benar, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Dan kalimat ini juga disebut kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Sebagaimana Allah katakan, wa alzam mahum kalimatut taqwa, dan Allah mewajibkan mereka untuk kalimat takwa, wa kanu ahaqqu biha wa ahliha, dan mereka lebih berhak dan lebih layak untuk mengamalkannya. Kalimat ini yang Allah sebutkan sebagai kalimat yang baik. Allah katakan, alam taro, tidakkah engkau lihat, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan, Allah telah memberikan permisalan kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, asluha sabitun wa faruha fis sama, akarnya menancap ke dasar tanah atau ke dalam bumi, dan cabangnya itu menjulang ke langit, yaitu kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya dengan keyakinan dan konsekuensi yang ada di dalamnya, mengamalkan isinya, mendakwahkan yang telah dia pahami dan amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan dia ke surga. Oleh karena itu, pembahasan pada malam hari ini
kita untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada hamba, baik manusia ataupun jin, kalau ingin masuk ke dalam Islam, kecuali dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang benar, yang dijelaskan oleh para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini seakan-akan sepele. Tapi nanti kalau kita sebutkan kalimat-kalimat yang keliru, maka baru sadar. Di antara kalimat-kalimat yang kurang pas, kurang benar, atau nakes, atau salah, yang pertama mengartikan la ilaha illallah, artinya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Benar apa salah? Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Benar apa salah? Bingung kan? Salah. Kenapa? Karena orang Nasrani beribadah. Apakah Isa itu Allah? Karena orang Yahudi beribadah. Apakah Uzair itu Allah? Karena orang Majusi juga beribadah. Apakah api itu Allah? Maka kalimat semacam ini salah. Kalau mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti semua yang disembah itu Allah. Dan ini keliru. Ini pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Dan ini masih keliru. Kenapa? Karena masih mengandung tauhid rububiyah. Karena Allah bukan hanya menciptakan, Allah juga memerintahkan, dan Allah juga berhak untuk diibadahi. Ini masih kurang. Ada juga sebuah kelompok atau suatu kelompok mengatakan la hakimata illallah, tidak ada yang menghukumi kecuali Allah. Ini pun kurang. Bahkan yang tersebar di lingkungan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi semua yang jadikan Tuhan-Tuhan itu Allah. Dan ini kalimat ini salah. Ada juga tulisan tidak ada T besar, tidak ada T kecil kecuali T besar. Tuhan kecil, Tuhan besar. Ini kalimat yang keliru. Nah, pada kajian malam hari ini kita akan mempelajarinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum menyebutkan wa fadailu hadhil kalimah wa haqaiquha wa mawqi'uha minad-din fawqa ma yasiful wasifun wa ya'riful 'arifun wa hiya ra'sul amri kulli. Keutamaan kalimat ini dan hakikatnya, kedudukannya dari agama ini di atas segala sesuatu yang disifati oleh orang yang mensifati, yang diketahui oleh orang yang mengetahui, dan dia adalah pokok urusan agama. Puncaknya kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada jihad dalam Islam kecuali menegakkan la ilaha illallah. Bukan untuk mencari ghanimah, bukan untuk memamerkan kehebatan, bukan untuk memperluas wilayah, tapi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada seorang hamba yang dia beribadah siang dan malam kecuali untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang datang ke masjid tujuannya hanya riya dan sum'ah, maka tidak dapat pahala. Barang siapa yang datang ke kajian tujuannya air minum dan makanan, maka nggak dapat pahala. Yang pentingnya untuk memahami kalimat ini. Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan menunaikan konsekuensinya, kewajibannya, maka dia akan masuk surga. Sekarang pertanyaan buat jamaah, siapa yang bisa jawab? Apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia jamin masuk surga? Ribun?
Apakah setiap orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga? Kunci. Ya, perhatikan. Dahulu seorang ulama tabi'in gurunya Al-Imam Bukhari. Beliau ditanya oleh seseorang, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka beliau seorang ulama yang alim, beliau mengatakan, "Bala, benar. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Orang kalau enggak mengucapkan la ilaha illallah tidak akan masuk surga." Kemudian beliau menjelaskan, "Walakin laisa miftahun illa lahu asnan." Tidak ada kunci kecuali punya gerigi. Kalau kuncinya ompong, bisa enggak dibuka pintunya? Enggak bisa. Fa in jita bimiftahin lahu asnan futihalaka. Kalau kamu membawa kunci dan itu ada geriginya, maka dibukakan surga. Wa illa lam tuftahlak. Kalau tidak, maka tidak akan dibukakan pintu surga untukmu. Apa itu kuncinya? Apa itu geriginya? Para ulama sudah menjelaskan dari zaman dahulu sampai sekarang. Syekh Al-Hafidh Al-Hakami dalam mandumahnya di kitab Sulamul Usul beliau mengatakan, wa bisyuruti sab'atin qad quyyidat. Ada syarat 7 yang sudah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan dasar nas-nas wahyu itu sudah ada. Fa innahu lam yantafi qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu enggak akan bermanfaat kecuali dia mengamalkan, menyempurnakan kalimat tersebut. Apa itu? Al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul. Ilmu, yakin, menerima, tunduk dan patuh, maka ketahui apa yang aku katakan. Wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ditambah lagi as-sidq, al-ikhlas dan mahabbah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Bisa enggak kita ini menyempurnakan syarat la ilaha illallah tersebut? Syarat yang pertama al-ilmu. Maknanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus menetapkan bahwasanya ilah itu hanya Allah dan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini tidak ada yang jadi ilah. Dia tidak boleh mematuhi sesuatu lebih daripada Allah. Tidak boleh mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Tidak boleh tunduk dan taat lebih daripada Allah. Dan tidak boleh mengagungkan lebih daripada Allah. Ilmu. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. Allah mengatakan ilmui dulu, baru la ilaha illallah. Kenapa? Kalau kita enggak mengilmui la ilaha illallah, mbah aku nyuwun iki mbah, minta ke kuburan. Habis la ilaha illallah, aduh ini mbah dukun saya enggak berani. Ini la ilallah hancur, rusak. Enggak paham apa yang dia ucapkan. Maka Allah mengatakan illa man syahida bil haq, kecuali yang mensaksikan la ilallah dengan benar. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Di dalam Sahih Bukhari dari Utsman radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah mengatakan, man mata, barang siapa yang nanti meninggal dunia wa huwa ya'lamu la ilaha illallah, dan dia tahu apa itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Bukan sekedar mengucapkan. Orang munafik mengucapkan enggak la ilaha illallah, tapi Allah katakan apa orang munafik? Fidarkil aswali minan nar, di keraknya api neraka, bawah, di bawahnya setan itu orang munafik. Ngeri. Ini syarat yang pertama, harus ilmu. Terus gimana mengilmui? Harus kajian la ilaha illallah rutin tentang la ilaha illallah, kemudian tentang kalimatul ikhlas, tentang bahaya riya, bahaya ujub, bahaya sum'ah, tentang bahayanya syirik, keutamaan tauhid, itu harus bahas terus sampai mati. Yang kedua, syarat kedua harus yakin. Yaitu orang yang mengucapkan la ilallah harus yakin
bahwasanya Allah itu ilahnya. Segala sesuatu yang dia butuhkan pasti Allah kasih. Rizki Allah akan beri, jodoh Allah kasih, dan kematian yang ada pada diri kita nanti Allah semuanya menentukan. Harus yakin. Dan yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mati kelaparan, kehabisan rizki kalau mau berusaha. Ini harus diyakini. Kenapa? Kalau orang nggak yakin, maka la ilaha illallahnya itu rusak. Dan ini orang-orang munafik. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzi na'amanu billahi wa rasulih. Orang beriman yang sejati itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya. Summa lam yartabu, kemudian tidak ada ragu. Kalau orang munafik ragu, beriman tapi ragu. Nanti kalau kelihatan kaum muslimin nggak menang, dekat sama orang-orang Yahudi, ini munafik. Kalau Islam, mau kita ditindas, mau kita diperas, mau kita dihajar, tetap la ilaha illallah, sebagaimana Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Sekarang kita enak, kajian bebas, di rumah bebas, jalankan syariat bebas. Kalau zaman dulu, kalau kita hidup di zaman Nabi nggak tahu apakah kita di barisan kaum muslimin atau di barisan Abu Jahal. Karena berat waktu itu. Sekarang gampang. Masjid dibuka, sudah ada AC, sudah ada kipas, tapi sholat nantilah menunggu mau meninggal disolati. Ini banyak kan. Seandainya orang kaum muslimin yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini, atau khusus di Torio ini, mereka mau ke masjid-masjid Allah, masjid itu semua nggak ada yang muat. Gini mau boten? Iya. Ya karena mereka nunggu kalau disolati. Ya, orang beriman itu nggak ada rasa ragu terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, orang mengucapkan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, maka tidak akan berjumpa kepada Allah dan dia tidak ada keraguan kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi tidak ada ghairu syakin, tidak ada keraguan. Ini adik-adik kalau jajannya habis keluar, harusnya jajannya terakhir. Yang duduk rapi nanti baru keluar jajan. Ini panitia ya. Jadi panitia itu bagaimana mengelola jamaah banyak tapi masjid tenang. Ini tugas panitia. Ya. Ini dalilnya banyak. Saya sebutkan cuma itu. Dan keyakinan, kata Abdullah bin Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluh. Keyakinan ini adalah iman keseluruhan. Was-sabru nisul iman, dan kesabaran itu separuh dari iman. Yakin itu maksudnya apa? Pasrah bongkoan. Tawakal itu sudah lillah. Di sini kalau misalnya di suatu tempat kita di situ ibadah nggak tenang, tapi kita punya kebun, punya rumah, punya mobil, punya macam-macam, itu ninggalkan berat kan? Masih belum yakin, belum tawakal pada Allah. Padahal Allah itu memberikan rizki seseorang di negeri A atau negeri B itu sama. Kalau di sini memiliki banyak hal, di sana pindah nggak akan berkurang. Mungkin nominalnya berubah, tapi rizki itu bukan hanya duit. Banyak kan? Kita lihat sahabat-sahabat Nabi meninggalkan kota Mekah, tinggalkan hartanya, ternaknya, rumahnya, seluruh perhiasannya, pergi hanya bawa baju. Tapi di sana Allah bukakan pintu rizki. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar, Suhaib Ar-Rumi pun meninggalkan semacam itu. Kita ini kurang tawakal pada Allah, kurang yakin. Coba bapak-bapak yang sudah pernah pergi ke luar negeri, ada yang pernah haji? Sudah? Alhamdulillah. Jenengan kalau pergi ke luar negeri misalnya wisata, itu kenal nggak sama Pak Pilot? Kenal nggak? Muslim atau kafir kenal nggak? Jenengan pasrah nggak? Kok bisa? Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, memberikan bentuk pada tubuh kita, memberikan tumbuhan, makanan, binatang. Kenapa kita sering nggak tawakal? Waduh, orang kerja sesuk mangan apa? Kita makan nasi.
Bos itu nggak tetap makan nasi. Bos 1 bulan nggak kerja, nggak, insya Allah nggak akan yang makan batu, nggak ada. Dia akan tahu. Gini mau boten, jenengan pergi suatu daerah negeri kafir, rambutnya gondrong, banyak kutunya, cukur boten. Percaya nggak sama tukang cukur? Ya Pak, cukur. Miring, nunggu. Padahal kalau orang cukur mau, bisa nggak? Kenapa kita yakin? Sedangkan dengan Allah kita kurang yakin. Dengan kalimat la ilaha illallah banyak kaum muslimin nggak yakin. Kalau dia yakin, dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus qabul, menerima. Kalau orang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah perintahkan A, jalankan kalau dia mampu. Allah larang B, tinggalkan tanpa pikir mampu atau tidak. Karena meninggalkan itu tinggal diem aja, gak usah melakukan. Tapi berapa banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, ayo laki-laki sholat jamaah, ngose, tinggalkan riba, aduh sayang, kemarin saya kerja sudah gaji 30 juta, nanti kalau saya keluar jualan cilok gaji berapa? Nah, kayak gitu. Ya, padahal kalau sudah mengucapkan la ilaha harus menerima konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Dan ini adalah sikapnya orang mukmin. Beda dengan orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin kalau mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatan li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena orang gila ini? Padahal dulu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa. Ya ma'syarul Quraisy, kalau saya kabarkan kepada kalian akan datang pasukan berkuda untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya? Muhammad, kamu dari bayi ceprol sampai sekarang nggak pernah bohong. Kalian percaya? Ya tentu kami percaya. Ya sudah, saya katakan kepada kalian, sembahlah Allah semata dan tinggalkan Tuhan kalian. Apa? Karena ini kalian kita ini kumpulkan, oh sampai orang gila, orang sinting, penyair, nah gitu. Sama-sama di zaman ini kayak gitu. Kalau kita ngomong yang lain, semangat ngomong yang lain. Ayo Pak, sholat. Ngomong kalau ini nggak enak, dia ngomong sholat aja. Ayo Pak, tinggalkan ini. Sampai sok suci, sampai juga dosa, dosanya cuma beda. Gini terus. Di zaman ini sama, cuma hujannya bentuknya beda. Ini sudah ada dari zaman dulu. Ya, jemaah, kalau kita itu jadi orang soleh, waktunya sholat, waktunya gotong-royong, waktunya sedekah, itu banyak orang suka. Kalau jadi orang soleh. Tapi kalau kita berusaha untuk memperbaiki orang lain, jadi orang muslim, mulai mesti ada setan. Ini sok suci, ini sok rewel, ini sok mesti. Kalau jenengan mau aman, jadi orang soleh aja, sudah tenang. Tapi Islam itu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kalau kita semua diam, terus siapa yang akan memerintahkan? Al-Quran kalau nggak dibaca, kita nggak paham. Kalau nggak ada yang membacakan, kita nggak paham. Oleh karena itu, sikap orang beriman adalah apa? Al-qabul, menerima. Kalau sudah Allah perintahkan dan kita sudah menyatakan la ilaha illallah, sudah sami'na wa ata'na. Nah, jemaah ya. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Dan ini menafikan sikap membangkang, sikap memberontak. Allah menyebutkan kalau sifatnya orang beriman itu wa man yuslim wajhahu lillah atau ilallah, orang yang mereka berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia orang bagus, orang yang baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dia memegang tali yang sangat kokoh, yaitu la ilaha illallah. Kalau orang yang membangkang ya seperti iblis. Iblis dulu itu di barisan malaikat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan iblis itu lebih semangat ibadahnya daripada malaikat. Cuma tidak ada hamba di muka bumi ini pasti Allah akan uji.
Jenengan yang mengatakan saya ini sudah mau semangat Pak, sudah nggak mau ngerokok, nggak mau ngomong jelek, ini mesti Allah uji. Ya kekurangan ini, kekurangan itu. Iblis diuji sama Allah. Ayo malaikat sujud kepada Adam. Iblis pun disuruh. Malaikat tanya dulu kenapa alasannya kau ciptakan Adam. Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu malaikat sujud. Iblis nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini orang-orang yang dia sombong, takabur. Nah, kalau jadi kita ini adalah hamba Allah, maka kita harus tunduk dan patuh. Karena tidak ada yang Allah perintahkan di muka bumi ini kecuali membawa kebaikan. Kenapa Allah memerintahkan ibadah hanya kepada Allah? Biar kita hidupnya tenang. Kalau kita ibadah karena manusia, sholat sendirian, nggak ada temennya, males sholatnya. Kalau kita minta pujian manusia, nanti capek, lelah. Tapi kalau Allah dan Allah yang kita tuju, ibadah kita itu tenang. Ada yang datang, nggak ada yang datang kajian, tetap ngisi. Sholat ada temannya, nggak ada temannya, tetap sholat. Musim hujan, musim panas ya tetap sholat. Kalau lillah itu tenang hidupnya. Cuma kalau li nas atau li dunia, temannya punya harta sedih, punya temannya bangun rumah bingung, temannya ini akhirnya cepat stres. Kenapa banyak orang stres? Karena hidupnya bukan lillah. Kalau lillah itu jelas. Nah, orang yang lillah itu hidupnya tenang jelas. Sedangkan manusia, kalau tujuannya untuk manusia sudah hidupnya nggak tenang, kemudian dia akan bersifat hasad, bersikap dengki dengan saudara yang lain. Maka ini keutamaan yang harus kita ketahui, yaitu untuk mengikhlaskan diri kepada Allah. Yang kelima, as-sidqu, harus jujur. Kalau kita mengucapkan la ilallah nggak jujur, itu berat dalam kehidupan. Jujur itu apa, Pak? Omongan, ucapan kita dan perbuatan kita sama. Itu namanya jujur. Lisan ini namanya lisanul maqal. Perbuatan kita itu lisanul hal. Banyak orang kan pengen pinter. Saya pengen pinter bener, saya pengen pinter. Ayo Pak belajar. Gak mau. Aduh saya itu capek saya ini. Ini gak jujur. Ya orang kalau mau surga ya harus beramal dengan amalan ahlu jannah. Kalau orang takut neraka harus menghindari neraka tersebut. Dan kejujuran orang itu akan Allah uji. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan mereka mengatakan saya beriman, saya hijrah, saya ingin jadi orang baik, tapi mereka tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah tahu mana orang itu orang yang jujur, mana orang itu orang yang dusta. Nah ini kita hidup sekarang di akhir zaman semacam ini tahu. Kalau orang mengatakan saya ingin masuk surga, tapi ibadah nggak mau, maksiat jalan terus. Disuruh taat nggak mau, tapi kemaksiatan mau. Ini nggak jujur dalam ucapannya. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, ya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah dan bahasanya Muhammad adalah Rasulullah jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah akan haramkan masuk neraka, nggak akan masuk neraka. Jujur. Berarti berat yang melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, ya berat. Karena tidak ada orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan mendakwahkan kecuali mesti ada yang musuhi. Pertama setan dari kalangan jin, yang kedua setan dari kalangan manusia. Nanti akan ada yang ngomong, itu pasti. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan hadis, terus hidupnya tenang-tenang terus, ini perlu dipertanyakan. Mungkin kita itu bukan lillah, lil jah, lil mal, lid dunya. Tujuan kita untuk dipuji, tujuan kita untuk disanjung, tujuan kita untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Biasanya seperti itu. Dan yang keenam, harus ikhlas,
tulus, ya. Dan ini berat, kata-kata ikhlas itu berat. Kalau orang contoh gini, lupa jenengan ditinggal garwane nggih? Iya, saya itu ikhlas kok Mas. Lah garwane meninggal kapan? Sudah 10 tahun yang lalu. Ikhlas mboten? Ya enggak ikhlas itu namanya. Tapi kalau ditinggal dek, Pak, garwane jenengan pun pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah tenang aja. Nangis boleh, tapi enggak sampai marah-marah. Ya. Atau Pak, hartane di rumah jenengan itu yang kemarin habis panen berapa miliar ludes. Ya sudah, itu sudah bukan rezeki saya, itu ikhlas. Bisa mboten? Dan saya dulu pernah dapati seorang ustadz jual panen dari tambak, panen ikan bandeng. Ya berapa puluh juta lah. Habis itu waktu masuk ke dalam, di luar ternyata diambil orang. Ya sudah, bukan rezekinya. Itu ikhlas. Ikhlas itu kata Abdullah bin Mas'ud, kalmashi ala romal, seperti orang jalan di atas pasir. Taro atharu latasma sautahu, kita nggak dengar langkahnya, latasma khutwatahu, kita langkahnya nggak pernah dengar, tapi bentuk ikhlasnya, bentuk apa namanya, bekasnya ada. Orang ikhlas gitu. Jangan saya ikhlas kok sedekah karpet, itu lihat karpet yang pakai imam itu saya loh ngasih, ya ikhlas. Atau sudah lama baru ngomong, masjid ini sampean tahu nggak? Dulu tuh nggak rampung-rampung. Kalau saya nggak ngasih ini ya nggak jadi. Ini juga nggak ikhlas. Ikhlas itu tulus, nggak perlu diucapkan, nggak perlu diviralkan, tapi ada bentuknya. Dulu yang dilakukan oleh, kalau nggak salah, Ali, ya, bin Husain bin Ali, itu tak kala beliau masih hidup, orang-orang itu mendapatkan apa namanya, gandum di depan rumah. Beliau nggak pernah ngomong dan nggak pernah mau disebut. Tak kala beliau meninggal, yang mandikan, ini bekas apa? Oh ternyata setiap malam bawa gandum. Nah orang sekarang kayak gitu bisa nggak? Lawa baru sholat tadi malam, alhamdulillah 2 rakaat. Ini ikhlas sudah nggak ada. Dan ini berat. Memang akhir zaman ini berat. Kita berusaha tadi malam ikhlas, sekarang ikhlas, besok seminggu yang lalu pas ngomong-ngomong, lah sampean paling sekali, saya udah seminggu loh sholat terus. Ini kadang hilang. Dan ini termasuk perangkat iblis, perangkap-perangkap setan yang menjadikan amal kita hancur supaya nanti kita bersama mereka. Kalau kita benar ikhlas, menjaga dari riya, sum'ah dan juga ujub, sombong, itu iblis, setan gak akan bisa mempengaruhi. Karena mereka sudah mengatakan, sudah minta kepada Allah, saya akan menyesatkan semua Bani Adam kecuali hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang tulus dalam ibadah, mengamalkan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan. Ya memang berat, ya. Dan yang terakhir harus mahabbah, cinta. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta satu dengan kalimat tersebut, mengagungkan kalimat tersebut, mencintai orang yang mengamalkan kalimat tersebut. Ya, ini mahabbah. Karena kalau sekedar orang ngomong cinta-cinta tapi tidak ada bukti, maka cintanya dusta. Allah menyebutkan sifat orang beriman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Orang-orang musyrik itu, sebagian orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cintanya pada Allah. Kalau kita dihina diri kita, orang beriman nggak marah. Kalau dihina keluarga kita, mungkin masih bisa nahan. Tapi kalau Rasul dan Allah dihina, sudah nggak ada kata toleran. Harus dibela. Gimana menghina Allah? Melecehkan agama Allah. Sengaja ibadah sholat di gereja, kemudian di gereja nanti baca Al-Quran. Ini sengaja untuk melecehkan agama Allah. Ini banyak orang-orang zaman sekarang nggak paham agama Allah. Orang-orang mereka itu, orang-orang kafir pun nggak minta kita mengamalkan semacam itu. Kenapa kita merendahkan diri hal semacam itu? Ya apa enggak? Acara Imlek, la ilaha illallah subhanallah. Acara Imlek, acara Natalan, sholawatan, subhanallah. Ini orang-orang yang menghinakan agama Allah. Allah itu menyebutkan agama Islam itu agama yang paling diridhoi Allah.
Islam itu agama yang tinggi, agama yang mulia, nggak perlu dihinakan. Zaman dahulu orang itu lihat kaum muslimin gentar, meskipun kaum muslimin bajunya cuma 1-2 lembar. Sekarang kaum muslimin bajunya bagus, mobilnya mewah, rumahnya megah, orang nggak ada gentar. Karena apa? Banyak kaum muslimin merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Ya, kalau kita memang beriman kepada Allah, tunjukkan kita imannya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang itu sempurna imannya sehingga menjadikan aku lebih dicintai daripada keluarganya, anak-anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Dan cinta itu butuh pembuktian. Kalau orang sekedar pengakuan semuanya bisa. Orang Yahudi mengatakan cinta Allah, iya, tapi Allah nggak cinta. Kalau orang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam itu banyak. Tapi apa yang menjadikan Allah cinta pada kita, Rasulnya cinta pada kita, ini yang harus kita ilmui. Dan nggak bisa disampaikan dalam satu waktu. Itu butuh dibahas. Ya. Karena Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad kepada mereka yang mengatakan cinta pada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, amalkan syariat Rasulullah. Sunnah-sunnahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan. Itu kalau mengatakan cinta Allah. Tapi kalau dia tidak mau mengamalkan, cintanya cinta gombal. Sebagaimana orang Arab mengatakan kullu waslan bilaila. Kul apa, Pak? Saya lupa malam. Kullu yadin waslan bilaila. Setiap orang mengatakan saya cinta Laila. Wa Laila la tuqirru lahu bidaka. Tapi Laila tidak mencintainya. Dan orang kalau mencintai itu konsekuensinya harus mentaati. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang kalau mencintai kepada yang dicintai harus taat. Kita mengatakan cinta kepada Allah tapi kita sering maksiat kepada Allah. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi kita sering membangkang dari perintah Rasulullah. Kalau kita tidak bisa mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita merendahkan. Kalau kita belum bisa sempurna mengamalkannya, kita berusaha untuk mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Kalau kita sudah nggak bisa mengamalkan, kita merendahkan dan kita mengolok-olok orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, maka ini adalah cinta palsu dan ini akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajari kalimat la ilaha illallah, diulang lagi, perhatikan dalilnya, hadisnya, penjelasan para ulama, nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah lambat laun kehidupan kita berubah. Kita lebih tenang, lebih tentram, lebih damai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi rukun la ilallah, setiap kita mengucapkan la ilallah kita harus yakin ilah itu satu, sedangkan selainnya itu adalah makhluk. Ya, tidak boleh beribadah kepada makhluk meskipun hanya sekedar rasa takut. Kita nggak takut pada Allah tapi takut dengan tempat gelap, ini bahaya, bisa menjerumuskan orang ke dalam syirik. Kecuali kalau takut tabii, seperti takut ada macan, ada singa, ada maling, itu beda. Tapi kalau ada suara misalnya pohon kretek takut, ini bisa mengantarkan kepada syirik. Tidak boleh. Kita nggak takut kepada Allah, kemudian ada batu yang besar kita takut, ini tidak boleh. Ya, kita nggak mengagungkan Allah, tapi kalau ada orang yang pakai jubah, pakai ini langsung diagungkan luar biasa, dicium kakinya, dicium, ini juga nggak boleh. Hanya penjelasan para ulama tentang masalah kayak gini panjang lebar di kitab-kitab mereka. Ada di kitab tafsir, ada di kitab hadisnya, ada juga di kitab-kitab tauhid. Demikian jemaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini membuka hati kita, membuka wawasan kita agar kita benar-benar belajar agama Islam ini dan mengamalkan Islam sesuai dengan dalil-dalilnya. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga pada jemaah sekalian.
Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan yang senantiasa menyesatkan kita. Jika ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kula nyuwun sewu, meskipun orang Jawa nggak bisa lancar bahasa halus, malu sama orang Sukoharjo, malu sama orang Solo Raya, baik bahasa Indonesia lancar aja. Nggih. Mboten napa-napa paham mboten? Biasanya Ustaz Abu Khonsa bahasa Jawa nggih. Terus Ustaz Ahmad Wahyudi bahasa Jawa. Saya itu kalau bahasa Jawa mikirnya lama apa ini Ki? Malah kelamaan. Ya, enggak apa-apa, mudah-mudahan ini pertama dan terakhir kali. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.